Nah, pengecekan tadi kan pakai ini. Ya. Simbol diamond ini ya. Apakah counter sudah lebih besar dari N? Ya. Kalau belum, ya, kalau tidak, ini nanti kalau iya, ya. Kalau belum, nah ini proses ini yang harus dilakukan, ya. Hasil sama dengan hasil kali A, ya. Kemudian counter sama dengan counter plus 1. Nah, ini 2 ini, ya. Ketika counter itu sudah ditambah 1, ya, nanti kita cek lagi, ya. Nah, ini ya. Apakah lebih dari N? Tadi kan awalnya 1, tambah 1 jadi 2. Lebih dari N enggak? Ya. Oh, belum. Lakukan lagi. Tambah 1 lagi. Lebih dari ini enggak? Belum. Sampai dengan, misalnya kalau di sini 2/5, ya berarti sampai dengan 5. Ketika N-nya 5, apakah lebih besar? Belum, masih sama, ya. Ini dieksekusi lagi. Ya. Tetapi kemudian ketika counter itu tambah 1 jadi 6. Apakah lebih dari N? Karena N-nya 5, berarti betul, ya. Ya, kalau ya, ya tentu di sini adalah berhenti, gitu ya. Berhenti, ya, sehingga di sini outputnya adalah hasil, ya. Ini outputnya, oh simbol output ini ya salah. Simbol output itu apa? Pelajaran ginjang itu ya. Input dan output kan begini ya. Oke, outputnya ada di variabel hasil ya. Kemudian ya selesai berarti ya. Oke, selesai. Nah, ini contoh-contoh bagaimana kita menuliskan algoritma ya, sehingga kemudian penulisan seperti ini yang banyak dipakai. Dan akhirnya namanya mulai selesai itu juga banyak nggak ditulis ya, nggak apa-apa ya. Oh, bagaimana kita bisa memahami proses kan intinya itu ya. Ini pertemuan ketiga juga. Ada 2 catatan ya. Nanti saya share di Waskita ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum kita lanjut. Lanjut ke slide sekarang ya. Silakan. Nah, ini masih algoritma sederhana ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan. Nah, struktur algoritma itu ada 3 teman-teman semua ya. Ada yang disebut sebagai struktur runtunan, pemilihan, dan perulangan. Runtunan itu bagaimana sih? Instruksi itu dikerjakan berurutan, tidak ada yang harus loncat sana, loncat sini, gitu ya, urut gitu ya. Ya walaupun kita selalu bilang oh, semua dikerjakan urut ya, tetapi yang dimaksud sebagai runtunan di sini bahwa tidak ada instruksi yang diulang, tidak ada instruksi yang harus lompat ke instruksi yang lain ya. Pemilihan, nah ini yang percabangan, ada instruksi percabangan ya. Perulangan itu yang ada instruksi yang harus diulang. Nah contohnya bagaimana? Runtunan itu yang sudah kita coba minggu kemarin ya. Minggu kemarin kita membuat algoritma untuk menghitung luas lingkaran ya. Yang ini nih. Nah ini kan ya runtunan ya. Instruksinya runtunan ya. Tidak ada yang harus lompat, loncat, tidak ada yang harus melakukan pengecekan ya. Nah, ini disebut sebagai runtunan ya. Ketika kita gambar ke flowchart kan begini kemarin ya. Nah, kemudian kalau struktur pemilihan bagaimana? Yang tadi saya berikan di contoh studi kasus yang ke-1 ya, studi kasus yang pertama. Oke. Studi kasus yang pertama ya, itu ada percabangan ya. Oh, ini kan yang kedua ini ya. Nah, kalau yang ini adalah contoh yang ketiga untuk perulangan ya. Ini ada ini yang diulang nih. Nah, ini kan ulang terus ya, tetapi tetap ada satu proses pengecekan yang nanti menyebabkan perulangan ini berhenti ya.
Nah, ini struktur algoritma ya. Ya, ada 3. Baik. Nah, kemudian kita lihat ke ini yang sudah dibahas di lab ini ya. Variable identifier, variabel ya dalam Python terutama karena nanti bisa jadi sedikit berbeda di dalam bahasa pemrograman yang lain ya. Apa itu variabel? Variabel itu tempat menyimpan data ya. Kalau di dalam algoritma tadi misalnya kita terjemahkan sebagai mid, ujian akhir tadi ya, itu variabel. Mid tugas akhir kan tadi gitu ya. Kemudian UAS ya, itu adalah variabel ya. Nah, kemudian selain itu variabel di sini juga ketika menyimpan data pasti data tersebut jenisnya bisa macam-macam ya. Dan jenis data itu disebut sebagai tipe data ya. Nah, dalam Python ya data bertipe apapun itu bisa dimasukkan, diisikan ya dalam variabel tanpa harus mendeklarasikan dulu ya. Jadi nanti variabel itu langsung diisi data ya. Kita nggak perlu mendeklarasikan variabel ya. Seperti kalau misalnya di apa Java gitu ya harus dideklarasikan. Ini enggak gitu ya. Di C++ itu juga harus dideklarasikan, tapi di sini enggak ya. Oke. Nah, Python akan secara otomatis mengenali tipe data yang tersimpan dalam variabel, ya. Ini salah satu cara untuk mengetahui tipe data, nanti kita bisa menggunakan fungsi type, ya. Nah, kemudian bisa jadi nanti variabel tersebut sudah tidak kita butuhkan lagi dan untuk membebaskan memori dari variabel tersebut kita bisa hapus dengan fungsi del. Nah, ini terkait dengan variabel ya dan jenis data yang disimpan. Kemudian ini aturan penulisan variabel. Kalau ini secara umum hampir sama di bahasa pemrograman lainnya. Nama variabel boleh diawali huruf atau underscore ya. Jadi pakai underscore boleh ya. Karakter selanjutnya bisa berupa huruf ya. Kemudian underscore lagi juga boleh. Jadi nanti kita boleh nama variabel itu ada 2 underscore gini ya. Tetapi kadang ketika kita mengambil nama variabel itu kan sebaiknya yang mencerminkan datanya ya. Biar kita sendiri nggak bingung kan gitu ya. Oke, nama variabel hanya bisa terdiri dari karakter alfanumerik dan underscore ya. Huruf, angka, underscore. Tapi kalau simbol-simbol nggak boleh ya. Misalnya apa tanda dan yang disingkat ya. Kemudian tanda seru ya. Kemudian apa bintang yang menunjukkan kali itu nggak boleh ya dipakai sebagai nama variabel. Kemudian nama variabel case sensitif, huruf besar dan huruf kecil beda ya. Jadi nanti kalau kita punya variabel A kecil dan A besar tentunya berbeda ya. Terakhir ya, nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci yang ada di dalam bahasa pemrograman karena di sini kita pakai Python ya, nggak boleh menggunakan instruksi-instruksi yang ada di dalam Python ya. Nggak boleh pakai if, nggak boleh pakai while, for, type gitu ya. Dan instruksi-instruksi yang ada di dalam Python ya. Oke. Nah, nanti ini bisa dicek lah ya. Karena nanti ketika di Python-nya ya, kalau di lab pakai apa editornya? Di lab editor Python-nya pakai apa? Masih pakai yang bawaan, Bu. Apa? Ini kecil. Coba. Oke, kalau di lab pakai apa ya? Ya, pakai yang bawaan, Bu. Oke, nah sebenarnya pakai macam-macam silahkan ya. Pakai yang online juga boleh ya. Cuma kalau pakai online ketika nanti koneksinya terganggu ya sudah prosesnya juga harus nunggu lama ya. Sembarang lah ya.
Kalau saya ya lebih suka pakai yang offline begini ya. Oke. Nah, jadi ketika kita kemudian mengawali misalnya variabel dengan angka gitu ya, misalnya begini gitu ya. Nah ini kan nggak boleh diawali dengan angka ini. Variabel nggak boleh diawali dengan angka ya. Boleh diawali dengan underscore boleh gitu ya. Underscore A sama dengan 5 gitu ya. Oke. Sehingga nanti kalau kita mau lihat variabel A tadi apa sih isinya? Nah ini ya. Boleh juga langsung diawali huruf dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, tapi nggak boleh juga mengandung karakter tadi. Ya, nanti yang lain silahkan dicoba sendiri. Ya. Nah, kemudian berkaitan dengan jenis data tadi. Tadi kan disampaikan bahwa di dalam variabel ya itu kita pakai untuk nyimpen data dan data itu bisa terdiri dari beberapa jenis ya. Apa jenis-jenis data atau tipe data dalam Python ya? Ini ada tipe data primitif gitu ya. Kemudian nanti ada struktur datanya juga ya. Ini tipe data boolean. Boolean itu true atau false gitu ya. True 1, false 0. Tetapi sebenarnya true itu enggak hanya satu ya. Selain satu pun nanti bisa dikonversi menjadi true ya. Nanti kita lihat ya. Kemudian data bertipe string. String itu boleh diapit dengan petik 1, boleh petik 2. Ya. Kemudian tipe data integer, bilangan bulat. Float itu adalah tipe data yang ada angka di belakang koma. Ya. Nah, ini saya berikan contoh. Ini ada 2 contoh ya. Ini saya pakai versi compiler online ya. Python online. Karena ngadat-ngadat ya sudah saya balik lagi ke sini ya. Karena koneksi biasanya gitu ya. Nah, ini untuk mengetahui tipe ya. Oke, untuk mengetahui tipe itu kan kita gunakan type ya. Nah, ini misalnya nih. Saya punya variabel underscore A ini ya. Untuk mengetahui tipe dari variabel yang saya namai sebagai underscore A tadi, kita bisa gunakan instruksi ini. Berarti ini tipenya integer karena data yang kita masukkan di dalamnya integer. Nah, untuk variabel A ini ya, walaupun sebelumnya sudah pernah kita berikan tipe data integer, tetapi langsung bisa kita gunakan untuk menyimpan data yang lain, gitu ya. Oke, di situ masih namanya underscore A sama ya. Kemudian kita gunakan untuk menyimpan variabel bertipe nilainya adalah 7,6, dituliskan dengan titik. Maka di sini tipenya jadi float sekarang. Jadi tipe data dari suatu variabel itu mengikuti data yang disimpan di dalamnya, ya, mengikuti data yang disimpan di dalamnya, ya. Oke, nanti untuk tipe yang lain sama, silahkan bisa dicoba sendiri ya. Oke, lalu di sini apalagi ini type sudah ya. Nah, ini untuk tipe string ya. Ini nanti bisa dicoba ya. Ini tipe string ya. Petiknya boleh 1, boleh 2 ya. Kemudian ini tadi tipe ya, ini tipe. Nah, ini menghapus variabel nih ya. Hapus variabel. Jadi yang dimaksud begini ya. Balik lagi ke sini. Saya punya misalnya di sini variabel underscore A tadi. Lalu saya punya variabel juga B. B saya kasih nilai 100 misalnya. Ya, B-nya nilai 100. Sekali lagi di sini kita punya 2 variabel ya. Underscore A tadi nilainya sekian, B nilainya sekian. Ya kan? Sekali lagi underscore A nilainya sekian,
B nilainya sekian. Tapi kita nggak punya C di sini ya. Maka ketika C itu kemudian kita ingin ketahui ya, nah ini error ini ya. Name C is not defined ya. Kita nggak punya variabel C di deklarasi ini ya. Oke. Nah, kita hanya punya sekali lagi underscore A dan B ya. Tapi variabel ini ketika tidak dipakai itu boleh kita hapus ya. Dengan instruksi del ya. Del ya, taruhlah di sini yang kita hapus adalah B ya. Nah, ini B dihapus ya, sehingga ketika B ini kita ingin ketahui nilainya berapa, nah ini muncul mirip seperti C. Sekarang tidak dikenali karena sekarang B itu sudah kita hapus ya. Tapi underscore A itu masih. Gitu ya, underscore A masih ya. Oke, terus apa lagi nih? Kayaknya udah ya. Nah, kemudian berikutnya ada tipe data yang terkait dengan struktur data ya, non primitif ini nanti kita akan bahas setelah meet detailnya ya. Ada data yang tipe data yang disebut sebagai list. Ada tuple, ada dictionary, ada set ya. Nah, masing-masing itu apa? Di sini teman-teman nantinya masih agak bingung-bingung kurang paham nggak apa-apa karena ini nanti detailnya dibahas setelah meet ya. Nah, sebelum meet nanti kita masih akan konsen ke sini dan konsen ke tipe data ini dan walaupun nanti beberapa ada sih yang sudah pakai ini ya. Misalnya instruksi perulangan dengan for itu kita harus pakai apa list gitu ya. Oke. List itu agak mirip array sebenarnya kalau teman-teman sudah mengenal array ya. Tapi ada sedikit beberapa perbedaan lah ya. Nah, nanti bedanya apa? Kita lihat di ini ya. Nah, kalaupun nanti kita pengen nyoba-nyoba ya silahkan bisa dicoba-coba ya. Taruhlah di sini kita punya list ya. List 1 misalnya. Ini pakai tanda ini ya. 1, 2, 3, 5. Putus punya saya. Sebentar ya, ini yang di laptop putus. Malah udah jam 12 lewat ya gara-gara tadi LCD-nya. Oke, sedikit kita tambahkan ya. Baik, ini contoh list tadi ya. List terserah mau dipakai nyimpen data bertipe apapun gitu ya. Tipenya beda-beda juga boleh gitu ya. Nah, di sini kan di penjelasannya data untaian yang menyimpan berbagai tipe data. Tipenya beda-beda boleh, tipenya sama boleh gitu ya. Isinya bisa diubah menggunakan ini. Ini karena nanti akan kadang kita pakai ini ya. Enggak apa ini list kita lihat. Iya mana tadi? Nah. Ya ini contohnya datanya ini urut gitu ya, tapi sebenarnya enggak urut juga enggak apa-apa gitu. Urut dari kecil ke besar maksudnya ya. Nah ini kita punya list ya. List 1 namanya ya. Nah ini agak mirip array karena nanti kita bisa mengakses datanya itu dengan alamat nih. Ya. Jadi kita bisa akses dengan menggunakan alamat nanti ini. Alamat ke 0 misalnya. Nah ini ya. Jadi alamatnya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Mirip array ya, kalau kemarin sudah ada yang belajar array ya. Nah, kemudian di sini isinya bisa diubah, ditambahi bisa, diubah bisa ya. Misalnya saya kepengen mengganti list alamat pertama, list 1 alamat pertama itu dengan 9 misalnya. Ini kita ganti dengan 9. Nah, sekarang kita tampilkan lagi di list 1. Nah, ini kan sudah ganti dengan 9 ya. Alamat 1 itu nilainya awalnya 2. Saya ganti 9 sehingga di sini menjadi begini. Ya, ini soalnya mata saya agak ini harus mendekat ya, sehingga kelihatan. Oke, ini list ya. Nanti yang lain
secara detail ya, secara gambaran umum list seperti inilah. Nanti detailnya akan dibahas setelah meet ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada? Ya, silakan Mas. Siapa ini tadi? Ya, silakan Mas. Ya, karena di sini isinya tidak bisa diubah memang ya. Jadi ya, menyimpan berbagai tipe data isinya nggak bisa diubah. Nah, jadi kalau list tadi kan kita bisa ubah ya. Cara ngubahnya gimana? Contohnya ini tadi ngubahnya. Nah, ini. Nah, tadi. Tapi kalau tuple kita mau seperti ini nggak bisa karena nggak bisa diakses dengan alamat ya. Maka kemudian istilah lainnya, namanya buku-buku referensi, orang menyebut itu kadang kan dengan bahasa yang agak berbeda. Ada yang nyebut tadi sekali tulis gitu ya. Nah, ya maksudnya sama dengan begini ya, isinya tidak bisa diubah gitu ya. Bisa menggunakan kurung begini, bisa juga tanpa kurung. Kurung ini ya, apa ini kurung? Kalau ini kan kurung siku, ini kurung kurawal ya, ini kurung biasa. Gitu Mas ya. Ya nanti detailnya setelah meet, kalau nggak salah ini kalau di rencana pembelajaran itu setelah meet nanti ya, detailnya nanti di sana. Setelah ini nanti kita akan fokus ke percabangan, perulangan, kayaknya sampai itu nanti sebelum meet ya. Ya. Oke, makasih Mas Sandiko. Kalaupun nanti kita mau satu tipe data, baik list maupun tuple kan sebenarnya satu tipe data juga nggak apa-apa. Tinggal nanti bisa diubah apa enggak, gitu ya. Atau kalau misalnya di sini hanya satu data, tadi Mas yang awal tadi sama-sama Mas Sandiko ya, itu bicara konstan, boleh gitu ya. Nah sebenarnya kita nanti memilih tipe data itu seperti apa, bisa jadi masing-masing programmer itu berbeda-beda gitu ya. Tetapi dari sisi efisiensi itu harus dipertimbangkan ya, penggunaan memori apa dan sebagainya. Seperti tadi ketika saya di awal menyampaikan bahwa list itu sebenarnya ada kemiripan dengan array, tetapi ada sedikit perbedaan. Salah satunya adalah di efisiensi memori ya. Nah, nanti perbedaan-perbedaan yang lain kita lihat berikutnya lah ya. Kalau di array misalnya kelompok datanya harus tipenya sama dan seterusnya ya. Nah, kalau list bisa sama bisa enggak ya. Nah, itu salah satunya. Jadi nanti ketika nanti mau pakai tipe data apa ya bisa jadi programmer satu dengan yang lain itu berbeda-beda gitu ya. Tergantung pada apakah dengan tipe data tersebut masih tetap bisa dieksekusi atau tidak ya. Itu di luar bicara efisiensi. Tapi nanti setelah bicara efisiensi berarti kita harus perhatikan pemakaian memori di setiap variabel yang kita pilih. Gitu Mas Andiko. Jadi kalau misalnya nanti datanya tetap hanya satu data, mending variabel biasa, konstan gitu ya. Oh, ini datanya tetap, tapi ada banyak data ini ya. Berarti mau saya pilih list atau tuple ya. Kalau terkait dengan efisiensi variabel tuple ya karena di sini memang nggak bisa diubah gitu ya. List bisa diubah, tapi kalau kita nggak mengubah nilainya juga akan tetap. Begitulah ya cara pandang kita terhadap variabel-variabel yang ada. Gimana Mas Andiko? Apakah masih ada yang perlu didiskusikan lagi?
Oke, sementara cukup ya. Mungkin nanti setelah kita pelajari lebih jauh gitu ya. Ya, kalau di lab mungkin sudah mencoba-coba lebih jauh ya. Nanti kita lihatlah di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Yang lain selain Mas Andiko silahkan. Yang di kelas ada yang mau ditanyakan? Sementara cukup ya. Oke. Baik, kalau cukup ya berarti untuk perkuliahan hari ini sementara kita akhiri ya. Ini tadi jadi agak pendek waktunya. Dikemurungsung kalau waktunya pendek, tapi enggak apa-apa, ini kita juga udah lewat 10 menit ya. Tapi kayaknya baru mulai 11.20 tadi ya. Berkurang 20 tapi lewat 10 enggak apa-apa. Baik, terima kasih semuanya ya. Mudah-mudahan nanti di lab mulai lagi mencoba hal-hal yang lain ya, sehingga bisa lebih memahami lagi tentang penggunaan Python di dalam mengimplementasikan algoritma ya. Kita akhiri hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu. Selamat siang. Sama-sama.